Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Fiolina, mahasiswi jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas Angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kebijakan Penarikan Diri Turki dari Konvensi Istanbul pada masa pemerintahan Recep Tayyip Erdogan. Baiklah, langsung saja masuk kepada bagian latar belakang. Seperti yang kita ketahui, kekerasan terhadap perempuan merupakan isu global yang sangat marak terjadi di dunia internasional saat ini. Berdasarkan hal tersebut, Konvensi Istanbul muncul sebagai seperangkat prinsip internasional terkait hak asasi manusia di tingkat Eropa. Konvensi tersebut diresmikan pada 11 Maret 2011 di Istanbul, Turki. Hingga saat ini sudah tercatat sekitar 45 negara yang tergabung dalam konvensi tersebut. Salah satunya adalah Turki. Turki merupakan negara pertama yang telah menandatangani serta meratifikasi konvensi tersebut pada 11 Mei 2011. Namun, 10 tahun setelah bergabung dengan Konvensi Istanbul, masyarakat dikejutkan dengan dekret yang dikeluarkan oleh pemerintahan Turki terkait penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul yang terjadi pada 20 Maret 2021. Kebijakan penarikan diri tersebut merupakan tindakan yang dilakukan oleh Erdogan secara sepihak tanpa melakukan debat parlemen ataupun berkonsultasi dengan para menteri. Hal tersebut juga menandakan adanya kemunduran terhadap hak-hak perempuan di Turki. Keputusan penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul menuai pro dan kontra dalam masyarakat baik di tingkat lokal maupun internasional. Menurutnya, Turki dari Konvensi Istanbul juga mendapatkan penentangan dari kelompok perempuan di Turki. Mereka beranggapan bahwa keluarnya Turki dari konvensi tersebut secara tidak langsung menandakan kemunduran besar terkait hak perempuan yang saat ini kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan yang berbasis gender di Turki berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Lebih lanjut terkait penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul juga mendapatkan respon dari dunia internasional, di mana banyak diantaranya yang mengancam keputusan tersebut. Salah satunya itu Sekretaris Jenderal Council of Europe yang menjelaskan bahwa penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul merupakan salah satu langkah yang berpotensi merugikan serta menghancurkan diri Turki sendiri. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat yaitu Joe Biden menyatakan bahwa penarikan diri Turki merupakan suatu hal yang mengecewakan bagi gerakan internasional untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan secara global. Tidak hanya itu, sekitar 40 pakar HAM PBB dan regional serta Ketua Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan juga meminta Turki untuk mempertimbangkan kembali keputusannya tersebut. Kecaman dan desakan yang untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut tidak menjadi halangan bagi Turki untuk tetap menarik diri dari konvensi tersebut. Kemudian selanjutnya masuk pada bagian rumusan masalah. Berdasarkan dari latar belakang yang sebelumnya telah disampaikan, penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul setelah 10 tahun bergabung dengan konvensi tersebut menjadikan Turki sebagai negara pertama yang meratifikasi sekaligus negara pertama yang menarik diri dari konvensi tersebut. Hal tersebut menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak, baik dari dalam negeri sendiri maupun dari luar negeri. Karena pada faktanya Turki tergolong sebagai negara yang memiliki tingkat kekerasan terhadap perempuan yang tergolong cukup tinggi dan meningkat setiap tahunnya. Penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul secara tidak langsung juga menandakan bahwa adanya kemunduran terhadap hak-hak perempuan di Turki. Tetapi, desakan dari kelompok konservatif dan fundamentalis agama mendorong Erdogan untuk menarik diri dari Konvensi Istanbul tersebut pada tahun 2021. Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, dapat ditarik pertanyaan penelitian, yaitu apa saja faktor yang menyebabkan perubahan kebijakan Turki keluar dari Konvensi Istanbul pada masa pemerintahan Recep Tayyip Erdogan. Adapun manfaat dari penelitian ini yang pertama yaitu secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi kepada pembaca terkait alasan perubahan kebijakan Turki yang memilih untuk keluar dari keanggotaan Konvensi Istanbul pada masa pemerintahan Recep Tayyip Erdogan serta menjadi referensi bagi penelitian lainnya. Kedua, secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca untuk meningkatkan cara berpikir yang logis, kritis, dan sistematis untuk memahami kebijakan Turki menarik diri dari Konvensi Istanbul. Selanjutnya masuk pada bagian studi pustaka yang dapat dilihat pada gambar di atas. Kemudian masuk pada bagian kerangka konseptual. Kerangka konseptual yang digunakan yaitu Foreign Policy Change yang dikemukakan oleh Spiros Blavokos dan Dimitris Borantanes, di mana perubahan kebijakan luar negeri berdasarkan konsep ini terdiri atas 3 parameter. Yang pertama itu domestic structural parameter, di mana perubahan kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh politik, advokasi serta opini publik yang berkembang di dalam negara tersebut. Selanjutnya masuk kepada bagian international structural parameters, di mana yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri suatu negara. Berdasarkan parameter ini yaitu adanya perubahan dalam sistem internasional serta bagaimana partisipasi suatu negara dalam sistem internasional maupun organisasi internasional. Kemudian parameter yang ketiga adanya domestic international conjunctural parameter, yaitu adanya keadaan-keadaan yang tidak terduga yang mampu mempengaruhi
kebijakan luar negeri suatu negara, baik itu dari domestik maupun dari internasional. Selanjutnya masuk pada bagian metodologi penelitian. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Kemudian selanjutnya masuk pada batasan penelitian. Batasan penelitian di sini dipilih pada tahun 2011 hingga tahun 2021. Selanjutnya masuk pada bagian unit dan level analisis. Unit analisisnya di sini yaitu kebijakan penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul, sedangkan unit eksplanasinya yaitu Konvensi Istanbul sendiri. Kemudian level dari analisis ini yaitu negara. Kemudian masuk pada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini yaitu berupa studi kepustakaan. Kemudian selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik yang digunakan yaitu dengan pengelompokan data, kemudian mengelaborasikannya dengan konsep yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu adanya sistematika penulisan yang dapat dilihat pada layar di atas. Selanjutnya masuk pada bab 2 yaitu dinamika perpolitikan Turki pada masa pemerintahan Recep Tayyip Erdogan. Masuk pada bagian pertama yaitu Recep Tayyip Erdogan bersama Partai AKP. Dan Erdogan mendirikan Adalet ve Kalkınma Partisi atau AKP. Partai ini mengikuti pemilu dan berhasil memenangkan pemilu pada tahun 2002 untuk pertama kalinya. Dalam rangka menjalankan kekuasaan yang penuh dengan hukum, Partai AKP tunduk pada pedoman yang ketat dari rezim sekuler dan memperlunak identitas Islam karena adanya tekanan dari kelompok militer dan birokrasi Kemalis. Masuk pada bagian kedua yaitu Recep Tayyip Erdogan sebagai Perdana Menteri. Jika dilihat dari masa awal pemerintahan Erdogan sebagai Perdana Menteri, partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi maupun politik di Turki mengalami penurunan. Pada tahun 2012, Turki hanya memiliki 1 orang perempuan dalam keanggotaan parlemen yang menjabat sebagai Menteri Keluarga dan Kebijakan Sosial. Kemudian masuk pada bagian yang ketiga yaitu Recep Tayyip Erdogan sebagai Presiden Turki. Pemilihan Presiden Turki yang dipilih melalui pemilihan umum pertama kali dilaksanakan pada 10 Agustus tahun 2014, yang merupakan pemilihan umum yang pertama terjadi sepanjang sejarah Turki. Sebelumnya di tahun 2013, AKP mengeluarkan undang-undang tentang larangan iklan alkohol dan minuman keras di sekitar masjid dan sekolah. Kemudian di tahun yang sama, Erdogan mengizinkan kembali perempuan untuk menggunakan jilbab di lingkungan universitas dan di gedung negara, yang selama puluhan tahun sebelumnya di Turki adanya larangan penggunaan jilbab. Di sisi lain, AKP lebih fokus melindungi keluarga dan tradisi dengan mengubah Kementerian Wanita menjadi Kementerian Keluarga dan Sosial Politik. Hal tersebut menimbulkan terjadinya pengorbanan serta penurunan hak-hak perempuan, di mana perempuan dikesampingkan ke dalam peran yang lebih preferal dengan mengembalikan peran tradisional seorang perempuan sebagai seorang istri dan ibu. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat. Perempuan dituntut untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik sebagai contoh untuk anak-anak mereka. Kemudian perempuan juga dituntut untuk memiliki anak yang banyak. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Erdogan menimbulkan protes besar-besaran dari gerakan pro-perempuan. Selanjutnya masuk pada bagian peristiwa penting pada masa pemerintah Recep Tayyip Erdogan. Peristiwa yang pertama yaitu peristiwa protes Taman Gezi, itu yang biasa disebut dengan PTG. Merupakan suatu demonstrasi yang menggerakkan ratusan ribu orang turun ke jalanan di beberapa kota besar di Turki. Aksi protes Taman Gezi tersebut merupakan bentuk perlawanan masyarakat Turki antara kelompok Islamis dengan kelompok sekuler pasca pemilihan tahun 2002, sehingga memunculkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar demonstran yang tergabung dalam proses Taman Gezi karena adanya pembatasan dalam kebebasan berekspresi terhadap individu, karena adanya campur tangan dari pemerintahan dalam kehidupan mereka, serta adanya otoritarianisme dari Erdogan beserta partainya AKP dalam pemerintahan. Selanjutnya, peristiwa besar yang terjadi pada masa pemerintahan Erdogan yaitu adanya kegagalan kudeta militer Turki pada tahun 2016. Pada tanggal 15 Juli tahun 2016 terjadi upaya kudeta militer yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Turki untuk menjatuhkan kekuasaan Erdogan dan pemerintahan AKP yang mendominasi di Turki saat itu. Dalam upaya kudeta militer tersebut juga menimbulkan dampak dalam politik domestik di Turki. Pertama, yaitu mempengaruhi hubungan pemerintahan dengan partai-partai oposisi. Yang kedua, yaitu pasca upaya kudeta tersebut terciptanya budaya demokrasi di Turki. Ketiga, yaitu memberi pengaruh dalam kebijakan politik dalam negeri Turki. Keempat, yaitu perubahan konstitusi tersebut memberikan dampak yang luar biasa terhadap birokrasi pemerintahan. Selanjutnya masuk pada bagian bab 3, yaitu perubahan kebijakan Turki terhadap Konvensi Istanbul. Kita lihat dari latar belakang berdirinya Konvensi Istanbul. Konvensi Istanbul sendiri merupakan bentuk dari terobosan perjanjian internasional yang mengikat secara hukum untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Istanbul sendiri memiliki badan pemantauan yang disebut dengan Grevio. Grevio merupakan suatu lembaga yang beranggotakan para ahli yang kompeten dalam kajian hak asasi manusia.
Masuk pada bagian tujuan dan isi pokok dari Konvensi Istanbul. Secara umum, Konvensi Istanbul bertujuan untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, Konvensi Istanbul juga memberikan panduan kepada masing-masing negara untuk memberikan respon terkait kekerasan terhadap perempuan secara multidisiplin melalui 4 pilar, yaitu pencegahan terhadap kekerasan, perlindungan terhadap korban dan reparasi, penuntutan terhadap pelaku, serta kebijakan yang terpadu dan terkoordinasi. Masuk pada bagian berikutnya, yaitu dinamika aktor dalam Konvensi Istanbul. Seperti yang diketahui, telah banyak negara yang telah tergabung dalam Konvensi Istanbul tersebut. Namun penting untuk diketahui bahwa beberapa negara yang belum meratifikasi konvensi tersebut menilai bahwa ketentuan yang terdapat dalam beberapa pasal dalam Konvensi Istanbul tidak sesuai dengan konstitusi di negaranya. Salah satunya yaitu terkait kesetaraan gender yang diusung oleh Konvensi Istanbul. Selanjutnya yaitu dinamika Turki dalam Konvensi Istanbul. Yang pertama, bergabungnya Turki dalam Konvensi Istanbul. Keinginan Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa masih belum dapat direalisasikan. Hal tersebut terjadi karena Turki belum sepenuhnya memenuhi kriteria Kopenhagen yang diterapkan oleh Uni Eropa. Kriteria Kopenhagen tersebut diantaranya itu adanya jaminan dan perlindungan terhadap demokrasi, hak asasi manusia, serta penghormatan dan perlindungan terhadap kaum minoritas. Sehingga Erdogan berusaha untuk memperbaiki citra dan kredibilitas negara serta pemerintahan dengan berpartisipasi dalam Konvensi Istanbul. Selanjutnya masuk pada bagian penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul. Penarikan diri tersebut terjadi pada 20 Maret 2021 yang diumumkan melalui Official Gazette nomor 31429 yang memuat keputusan Presiden nomor 3718. Perubahan istilah gender yang melekat pada Konvensi Istanbul menjadi gender justice menimbulkan perubahan pandang masyarakat terhadap kesetaraan gender yang mendorong adanya gerakan anti-gender atau anti-gender movement. Gerakan anti-gender tersebut mendorong pemerintahan Turki untuk menghapuskan segala kebijakan yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam, termasuk menuntut untuk keluar dari Konvensi Istanbul dan mencabut Undang-Undang Nomor 6284 yang merupakan hasil ratifikasi dari Konvensi Istanbul tersebut. Selanjutnya masuk pada bab 4, yaitu analisis kebijakan penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul menggunakan konsep foreign policy change, di mana dalam Konstitusi Turki artikel 8 dan 104 serta Dekret Presiden nomor 9 ayat 3 menjelaskan bahwa Presiden memiliki wewenang untuk meresmikan, menjalankan, serta menghentikan suatu perjanjian atau konvensi internasional. Sehingga Erdogan yang merupakan seorang pemimpin yang Islamis ingin mengembalikan nilai-nilai tradisional keluarga dan menjadikan peranan keluarga sebagai national building di Turki. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa keamanan perempuan menjadi prioritas kedua selama keamanan keluarga masih tetap utuh dan dapat terselamatkan. Selain itu, kebijakan penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul juga merupakan strategi politik yang telah dirancang oleh Erdogan untuk memenangkan pemilu di tahun 2023 mendatang. Selanjutnya, faktor domestik yang berpengaruh terhadap perubahan kebijakan Turki menarik diri dari Konvensi Istanbul yaitu berkembangnya anti-gender movement di Turki. Secara keseluruhan, kelompok tersebut menuntut pemerintahan Turki untuk membatalkan Konvensi Istanbul dan Undang-Undang Nomor 6284. Kelompok tersebut selalu menyerukan tuntutan dan kritikan mereka dan percaya bahwa Erdogan dan AKP memiliki pandangan sama dengan mereka. Adanya kesamaan nilai dan pandangan yang dianut oleh Erdogan dan AKP dengan kelompok tersebut akan berdampak pada karir politik Erdogan ke depannya, di mana kesamaan pandangan tersebut menjadi sumber dukungan bagi karir politik Erdogan. Faktor parameter kedua yang mempengaruhi perubahan kebijakan Turki terhadap penarikan diri dari Konvensi Istanbul berdasarkan konsep foreign policy change, yaitu adanya faktor struktural internasional dalam kebijakan penarikan diri Turki tersebut. Yang pertama itu karena adanya pengaruh dari negara anggota Konvensi Istanbul lainnya. Berkembangnya konsep kesetaraan gender yang dikemukakan oleh Konvensi Istanbul mendapatkan penentangan dari sebagian besar masyarakat Eropa Timur dan Tengah. Negara-negara tersebut memiliki kesamaan pandangan dengan kelompok konservatif di Turki. Negara tersebut menjelaskan bahwa keberadaan Konvensi Istanbul mendukung adanya gender ketiga, di mana hal tersebut dapat merusak nilai dan norma yang berlaku di negara tersebut. Selain itu, keberadaan Konvensi Istanbul juga mengancam peranan gender yang telah dianut sejak lama oleh masyarakat tersebut, karena dapat merusak tatanan serta nilai keluarga tradisional, dan mengkritik bahwa konvensi tersebut secara tidak langsung telah menormalkan homoseksual dan mengakui hak-hak LGBT. Beberapa negara tersebut diantaranya itu adalah Polandia, Armenia, Ukraina, Bulgaria, Slovakia, Republik Ceko, Romania, Kroasia, Moldova, Latvia, Italia, Lituania, dan Hungaria. Kemudian dari faktor internasional yang mempengaruhi kebijakan penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul yaitu adanya penolakan terhadap proses Eropanisasi. Kebijakan penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul sejalan dengan Eropanisasi yang dilakukan oleh Uni Eropa. Eropanisasi dapat diartikan sebagai prosedur di mana bidang kebijakan yang ada di dalam negeri menjadi semakin taat terhadap kebijakan Eropa, di mana perbedaan entitas Turki dan dengan populasi masyarakat yang mayoritas Muslim dianggap memiliki ketidakcocokan dengan entitas yang ada di Eropa dengan yang didominasi oleh populasi yang mayoritas Kristen. Selain itu, kekecewaan Turki terhadap status aksesi Turki ke Uni Eropa menyebabkan Turki membeli untuk menjauhkan diri dari nilai, norma, serta kebijakan
yang ada di dalam Uni Eropa, termasuk diantaranya menarik diri dari Konvensi Istanbul tersebut. Ya, baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan dari perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.